Selamat pagi, perkenalkan nama saya James Satanael Eritonang. Saya dari kelas 23H dengan NIM 23051204 Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah internet. Baik, kita langsung saja memulainya. Sejarah internet. Kita akan mulai membahas dari sejarah internet yang ada di dunia. Pada Oktober 1969, para peneliti di Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi lock ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi login. Kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek yang diberi nama Advanced Research Project Agency Network atau disingkat ARPANET. ARPANET sendiri akan dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selanjutnya, semenjak itu, sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner secara terbatas tersebut pun semakin bertumbuh. Sebagai pendahulu internet yang awalnya hanya menghubungkan 4 komputer, dalam kurun waktu 1 tahun telah berhasil menghubungkan 13 komputer dalam satu jaringan. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada tahun 1981, jaringan ARPANET telah sukses menghubungkan sekitar 231 komputer. Bisa kita lihat di sini ada logo ARPANET yang zaman dahulu telah berhasil menghubungkan 231 komputer di tahun 1981. Selanjutnya kita akan membahas tentang runtutan sejarah internet. Yang pertama ada tahun 1960-an, ada ARPANET, yaitu jaringan komputer pertama yang diciptakan untuk menghubungkan lembaga penelitian. Lalu lanjut ke tahun 1970-an hingga 1980-an. TCP atau IP menjadi standar komunikasi internet dan NSFS-net menjadi tulang punggung internet di Amerika Serikat. Lanjut tahun 1990-an, lahirnya World Wide Web atau WWW yang memungkinkan akses informasi melalui hypertext serta munculnya browser pertama. Dan internet mulai komersial. Di tahun 2000-an, internet semakin populer. Muncul mesin pencari seperti Google, ada Yahoo, ada Microsoft Edge yang bisa kita pakai sekarang ini, dan akses broadband semakin meluas. Dan yang terakhir, di tahun 2010 hingga sampai saat ini, dominasi internet mobile, sosial media, IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan cryptocurrency. Lalu kita akan membahas tentang sejarah internet yang masuk di Indonesia. Menurut Pak Ono Widodo Purbo, dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia, antara lain yaitu Muhammad Samik Ibrahim, Suryono Adi Soemarta, Muhammad Ihsan, Bapak Parobi Suibakto, Pak Putu, Pak Firman Siregar, Pak Adi Idayanto, dan tentunya Bapak Ono Widodo Purbo itu sendiri. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia terjadi sekitar tahun 1992 hingga tahun 1994. Setiap tokoh tersebut hampir memberikan sumbangsinya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan internet dan komputer di Indonesia. Selanjutnya, internet di negara Indonesia lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik. Berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya, layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTechNet pada tahun 1994. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau yang bisa dikenal sebagai Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Pak Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong perkembangan internet, yaitu adalah teknologi. Perkembangan pesat melalui teknologi komputer, jaringan, dan perangkat komunikasi. Lalu kita akan lanjut ke standarisasi.
yaitu adanya kesepakatan global mengenai protokol dan standar komunikasi. Yang ketiga ada komersialisasi. Perubahan internet dari jaringan penelitian menjadi infrastruktur komersial yang menguntungkan. Dan yang tidak kalah penting yaitu kebutuhan manusia, yaitu dorongan untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan mengakses berbagai layanan secara cepat dan mudah. Dan kita akan membahas tentang dampak internet terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada revolusi informasi, yaitu memudahkan akses terhadap informasi dari seluruh dunia. Yang kedua ada globalisasi, yaitu menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Yang ketiga ada perubahan sosial, yaitu munculnya budaya digital, e-commerce atau yang bisa kita kenal sebagai Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan model bisnis baru. Yang terakhir ada tantangan, yaitu masalah privasi data, keamanan siber, dan digital divide. Dan yang tidak kalah penting yaitu kesimpulan. Internet telah mengubah dunia secara fundamental. Dari alat komunikasi sederhana, internet telah berkembang menjadi jaringan global yang kompleks yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Perkembangan internet terus berlanjut dan kita menantikan inovasi-inovasi baru yang akan muncul di masa depan. Baik, cukup sekian saja presentasi saya tentang sejarah internet. Ada kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.